Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang activity based management dalam product costing. Apa sih activity based management itu? Metode aktivitas berdasarkan biaya produk adalah metode perhitungan harga pokok produk yang dijabarkan dari konsep ABC atau activity based costing. Nah, kalau kita sudah menggunakan sistem ABC ini, artinya ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menelusuri biaya pada aktivitasnya. Kemudian setelah kita sudah menelusuri biaya pada aktivitas, kita baru bisa menentukan biaya pada produknya. Oke, kita langsung ke contoh soal di contoh 3.5 halaman 62-70. Kalian bisa buka di buku akuntansi manajemen karya Profesor Dr. Abdul Halim. Nah, untuk langkah pengerjaan yang pertama dari soal tersebut, ini sudah kita buat kamus aktivitas Departemen Kartu Kredit. Jadi ini tentang Departemen Kartu Kredit. Nah, supaya untuk memudahkan kita perlu membuat ringkasan dari aktivitas departemen tersebut. Kemudian kita buat seperti ini, ada nama aktivitasnya, deskripsi aktivitasnya, tipe aktivitas, objek biaya, dan pemicu aktivitas. Bisa dilihat di sini ada 5 aktivitas di Departemen Kartu Kredit. Yang pertama ada supervisi karyawan, pemrosesan transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, dan yang terakhir aktivitas menyediakan teller otomatis. Nah, untuk masing-masing tipe aktivitas tentu berbeda. Di supervisi karyawan itu merupakan aktivitas sekunder. Kemudian aktivitas primer dilakukan oleh 4 aktivitas. Bisa dilihat di sini ada pemrosesan transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, dan menyediakan teller otomatis. Apa sih aktivitas sekunder? Jadi aktivitas sekunder itu adalah aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer. Aktivitas primer sendiri ialah aktivitas yang digunakan oleh produk dan digunakan oleh konsumen. Jadi kalau misalnya ada aktivitas sekunder, nanti kita akan melakukan alokasi biaya sekunder ke biaya aktivitas primer. Jadi nanti aktivitas sekundernya sudah tidak terlihat lagi. Oke, kemudian kita lanjut. Kedua, setelah mengidentifikasi, kita akan masuk ke dalam penentuan biaya produk. Yang pertama, kita harus menentukan berapa sih besar biaya untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas, baik aktivitas primer maupun sekunder. Nah, dalam soal diketahui bahwa ada 5 staf yang bekerja di masing-masing 3 aktivitas departemen. Jadi ada aktivitas pemrosesan transaksi, menyusun laporan, dan menjawab pertanyaan. Kenapa menyediakan teller otomatis tidak masuk ke dalam pekerjaan seorang staf atau karyawan? Karena dalam soal tersebut ternyata diketahui bahwa menyediakan teller otomatis itu tidak dilakukan oleh karyawan, tapi dilakukan oleh peralatan atau mesin. Jadi karyawan tidak ada andil dalam pengerjaan aktivitas tersebut, yaitu aktivitas menyediakan teller otomatis. Oke, sekarang bisa dilihat bahwa karyawan, kalau supervisi karyawan kan tugasnya dikerjakan oleh manajer. Sedangkan pemrosesan transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, ini dilakukan oleh satu karyawan. Nah, ada presentasi
alokasi waktu pada masing-masing aktivitas. Kalau supervisi karyawan tentunya supervisor atau manajer yang bertugas 100% dalam aktivitas tersebut. Sedangkan untuk staff sudah diberikan presentasi waktunya, pemrosesan transaksi 40%, menyusun laporan 30%, dan menjawab pertanyaan 30%. Oke, sekarang kita masuk ke dalam berapa biaya gaji. Biaya gaji untuk biaya asumsinya biaya gaji manajer itu setelah kita wawancara ternyata diketahui gaji manajer itu 5 juta. Kemudian untuk masing-masing staff itu diketahui sebesar 3 juta. Nah, di sini karena kita menggunakan alokasi biaya aktivitas dari total semua gaji staff itu dengan presentasi alokasi biaya. Nah, 15 juta ini dapat dari 3 juta dikali 5 orang staff, dapat 15 juta. Sekarang kita lihat di sini ada pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi 40% dari 15 juta ternyata 6 juta untuk biaya tenaga kerjanya. Untuk menyusun laporan 30% dari 15 juta dapat 4.500.000 dan 30% untuk dari 15 juta untuk menjawab pertanyaan totalnya 4.500.000. Jadi bisa didapatkan bahwa biaya tenaga kerjanya sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam biaya yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat di perusahaan, tentu aktivitas itu tidak hanya gunain tenaga kerja, pasti ada sumber daya yang lain, misalnya ada material, ada energi, ada modal. Nah, ini asumsi saja ya. Misalnya di sini ketika wawancara ternyata ada biaya lain untuk biaya komputer misalnya. Untuk aktivitas supervisi 100% dia menggunakan biaya komputer dengan jumlah 120.000. Sedangkan untuk ketiga aktivitas memproses transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan itu sebesar 600.000. Nah, 600.000 ini kita kalikan dengan presentasi masing-masing alokasi biaya pada aktivitas tersebut. Misalnya di proses transaksi 70%, untuk menyusun laporan 20%, untuk menjawab pertanyaan 10%. Didapatlah di sini biaya komputer untuk masing-masing aktivitas, supervisi 120, memproses transaksi 420, menyusun laporan 120, dan menjawab 60.000. Nah, itu kalau misalnya seandainya ketika kita wawancara kita bisa mendapatkan informasi tentang presentasi masing-masing biaya. Namun, jika seandainya ketika kita wawancara kita tidak menemukan informasi alokasi, kita bisa meminta data total biaya yang dikonsumsi oleh departemen tersebut. Misalnya di departemen kartu kredit yang kita wawancara itu adalah sebesar 32.440.000 ya. Kemudian dapat informasi lagi itu cuma untuk biaya dalam aktivitas supervisi karyawan, memproses transaksi, menyusun laporan, dan menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk menyediakan teller otomatis yang pakai peralatan itu, dia biayanya beda, yaitu biayanya 25 juta. Mungkin karena dia mesin atau peralatan jadi lebih mahal. Nah, jadi otomatis di sini kita tulis. Kemudian untuk aktivitas lainnya dialokasikan
karyawan dari 32.440.000 itu kita bagi alokasinya supervisi karyawan sekian, proses transaksi sekian, menyusun laporan sekian, dan menjawab pertanyaan sekian. Dapat deh hasilnya seperti ini. Langsung diketahui total biayanya. Itu lebih baik ya, supaya bisa lebih mengapa alokasi biaya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu setelah sudah mengetahui berapa biaya masing-masing aktivitas, kita masuk ke mengalokasikan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas primer. Nah, jadi yang harus diketahui, kenapa sih biaya aktivitas sekunder itu harus kita alokasikan atau kita pindahkan ke aktivitas primer? Karena biaya aktivitas primer itu kan langsung menunjukkan biaya yang digunakan oleh produk. Jadi langsung menunjukkan biaya produk dan biaya konsumen, biaya utamanya. Nah, jadi kalau ada biaya tambahan atau biaya yang di luar primer itu cukup dialokasikan atau dipindahkan ke biaya primer. Nah, jadi nanti yang kita lihat cuma ada biaya primer karena biaya sekundernya sudah kita alokasikan atau kita pindahkan ke aktivitas primer. Oke, sekarang kita lakukan pemindahan atau pengalokasian biaya sekunder ke primer. Tadi di soal bisa dilihat di atas bahwa tipe aktivitas yang sekunder itu cuma di aktivitas supervisi karyawan. Oke. Sekarang kita bisa masuk ke alokasinya. Jadi di sini biaya aktivitas primer itu kan ada 4 tadi kan. Ada memproses transaksi, ada menyusun laporan, ada menjawab pertanyaan, ada menyediakan teller otomatis. Nah, di sini karena aktivitas tadi kita harus lihat dulu aktivitas sekunder yang kita maksud ini berhubungan dengan aktivitas primer yang mana aja. Misalnya aktivitas primer yang kita telusuri ini adalah supervisi. Supervisi itu ternyata di soal tugasnya apa sih? Oh, tugasnya itu adalah untuk mengatur tugas karyawan agar si karyawan itu bisa melakukan aktivitasnya secara efisien. Nah, otomatis kita lihat di aktivitas primer apa saja yang dilakukan oleh karyawan. Oh, ternyata yang dilakukan oleh karyawan itu cuma 3, yaitu aktivitas proses transaksi, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, itu semuanya menggunakan karyawan. Otomatis dia akan menggunakan aktivitas supervisi untuk dimonitoring oleh supervisi. Sedangkan untuk aktivitas menyediakan teller otomatis, dia itu memang aktivitas primer. Tapi karena menyediakan teller otomatis itu menggunakan peralatan atau mesin dan tidak menggunakan karyawan, jadi aktivitas supervisi ini tidak perlu kita alokasikan ke aktivitas menyediakan teller otomatis. Jadi bisa dilihat di sini cara menghitungnya. Yang pertama kita akan alokasikan dulu biaya aktivitas supervisinya ke dalam 3 aktivitas primer yang tadi kita sebutkan. Setelah itu kita tambahkan dengan total biaya masing-masing aktivitas primer. Oke. Yang pertama, aktivitas primer yang pertama memproses transaksi. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di aktivitas sekunder untuk proses transaksi itu dialokasikan 40%. 40% dikali 7.500.000. Nah, 7.500.000-nya dapat dari mana? Dari
yang tadi, yang langkah kedua yang kita cari biaya masing-masing aktivitas. Di sini kan kita bisa dapat bahwa supervisi karyawan 7.500.000, kemudian proses transaksi supervisi karyawan 7.500.000 ya kan, proses transaksi 10 juta, menyusun laporan 7 juta sekian, menjawab pertanyaan sekian, dan menyediakan teller otomatis sekian. Nah, yang 7.500.000 ini yang supervisi karyawan kita alokasikan ke 3 aktivitas primer, yaitu yang pertama proses transaksi 40% dikali 7.500.000, kemudian menyusun laporan 30% kali 7.500.000, kemudian menjawab pertanyaan 30% kali 7.500.000, ini kan 100% kan. Nah, kemudian tambahkan masing-masing biaya masing-masing aktivitas primer. Misalnya tadi memproses transaksi, aktivitasnya kita dapat 10 juta. Ya udah, berarti tambahin aja 10 juta. Kemudian menyusun laporan biayanya 7.950, ya udah tambahin. Sama, begitu juga dengan menjawab pertanyaan, ditambah 6.990.000. Nah, kemudian setelah itu untuk dapat untuk memproses transaksi, jadi totalnya 13 juta, menyusun laporan 10.200.000, menjawab pertanyaan 9.240.000. Oke, sekarang terakhir menyediakan teller otomatis. Di sini kita dapatnya 25 juta. Tidak ada alokasi dari aktivitas sekunder, jadi langsung aktivitas primernya 25 juta. Oke, dapat. Jadi inilah biaya masing-masing pada aktivitas tahap yang sudah kita alokasikan biaya aktivitas sekunder. Jadi terlihat kan, semuanya adalah aktivitas primer. Aktivitas sekunder sudah hilang karena sudah dipindahkan ke aktivitas primer. Oke, sekarang yang terakhir. Setelah alokasi biaya sekunder ke primer, kita akan menentukan biaya pada produk. Nah, ini adalah tahap akhirnya. Oke, sekarang bisa dilihat di dalam soal bahwa masing-masing aktivitas ini ada informasi tentang jumlah kartu dan jumlah masing-masing aktivitas yang disediakan. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita tentukan tarif aktivitas. Tentukan tarif aktivitas primer. Ya, misalnya yang pertama, aktivitas proses transaksi. Ini kita dapat dari 13 juta. 13 juta itu dapat dari biaya tadi, biaya aktivitas primer untuk proses transaksi berapa? 13 juta. Ya udah, berarti 13 juta kita bagi dengan 1 juta. 1 jutanya dari mana? Ini dari total transaksi yang diproses. Nah, dapatlah tarif aktivitas untuk proses transaksi itu 13 rupiah per transaksi. Nah, begitu juga untuk menyusun laporan ya. Misalnya menyusun laporan ini dapatnya dari ini total aktivitas untuk menyusun laporan 10.200.000 dibagi dengan total jumlah laporan 120.000. Dapat deh tarif aktivitas menyusun laporannya 85 rupiah per laporan. Menjawab pertanyaan juga seperti itu, sama menyediakan teller otomatis. Oke, setelah kita sudah dapat tarif aktivitas, baru deh kita bisa menentukan biaya produk total dan per unit produk. Nah, ya bisa dilihat di sini. Oke, yang pertama untuk pemrosesan transaksi. Di pemrosesan transaksi bisa dilihat ada, kita sudah saya buat sih rumusnya di sini supaya lebih memudahkan. Jadi rumusnya
tarif per unit dikali jumlah masing-masing aktivitas yang diproses. Bisa dilihat di yang sudah saya blok di warna hijau ini. Nah, ini jadi kita perlu berapa sih tarif per unitnya? Nah, tinggal kita kalikan sama jumlah masing-masing aktivitas yang diproses. Di sini kan ada kita bagi 3 jenis kartu kredit, ada model klasik, gold, sama platinum. Nah, jadi kita langsung masuk ke aktivitas pertama, pemesanan transaksi. Pemesanan transaksi tadi kita udah dapat tarif per unitnya 13, ya kan? 13 rupiah. Dikali sama 600.000. Ya, di sini ada 13 kali 600.000, 13 kali 300.000, 13 kali 100.000. Dapat dari soal, ya, di sini yang diketahui. Di sini pemrosesan transaksi bisa dilihat transaksi yang diproses. Untuk kartu klasik ada 600.000, ada kartu gold 300.000, dan kartu platinum 100.000. Total semua transaksi yang diproses adalah 1 juta. Nah, tinggal kita kalikan aja 13 kali 600.000, 7.800.000. Kemudian gold 13 kali 300.000, dan yang platinum 13 kali 100.000, dapat 1.300.000. Nah, menyusun laporan, menjawab pertanyaan, dan menyediakan teller juga seperti itu caranya. Mudah sekali kan? Nah, setelah semuanya dapat, tinggal kita tambahin nih total biaya. Oh, untuk biaya klasik totalnya semuanya dapatnya 17.855.000. Tinggal kita bagi berapa sih unit untuk klasik. Di sini di soal bisa didapatkan bahwa untuk jumlah kartu klasik itu ada 5.000. Untuk kartu gold 3.000, untuk kartu platinum ada 2.000. Oke. Berarti tinggal kita bagi di sini. Total biaya bagi dengan unitnya 5.000. Kemudian gold, semua total produknya tinggal bagi 3.000 unit, dan platinum dibagi 2.000, dapat biaya per unitnya 357.100. Untuk gold biaya per unitnya 367.700, dan biaya per unit platinum 302.700. Oke, mudah kan? Semoga pembahasan tentang activity based management ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.